Bismillahirrahmanirrahim. Atau film itu pasti banyak fiksinya, walaupun dia diangkat dari sejarah. Seperti misalnya kita nonton apa itu, Sang Pencerah, Sang Kiai, apalagi ada film-film sejarah ya, film-film sejarah itu walaupun dia film yang diangkat dari sejarah, 90% itu pasti bohong. Itu dia 90% fiksi, itu hanya 10% saja yang based on true story-nya, itu hanya sekitar 10% saja, mungkin dari jalan ceritanya saja. Isinya dari mulai dialog, kemudian setting tempat dan sebagainya itu dalam film itu pasti fiksi. Karena film itu kan mengharuskan adanya drama, cerita fiksi itu kan harus ada drama. Sementara dalam sejarah itu belum tentu kita ketemu drama. Coba bayangkan kita misalnya mau cerita tentang misalnya ya, mau cerita tentang kerajaan Majapahit yang ditemukan itu reruntuhan dan makam, misalnya itu reruntuhan bekas kerajaan dan makam, dan kita tidak nemu cerita apapun di situ. Terus lalu tiba-tiba kemudian ada novel sejarah ya yang basis ceritanya tentang Majapahit atau tentang Majapahit misalnya, yang di situ luar biasa, itu cerita dramanya itu sangat detail ya, seolah-olah yang menceritakannya itu benar-benar mengetahui apa yang terjadi di masa lalu itu. Itu kan benar, saya kira ini kan fiksi saja. Sama seperti kisah Sang Pencerah itu ya, atau Sang Kiai atau apa, itu mesti dialog-dialognya, kemudian setting setting tempat dan lain sebagainya, itu semuanya direkayasa dan itu fiksi, bukan yang aslinya. Karena memang sejarah itu kalau diangkat jadi film itu nggak menarik gitu ya, karena tidak ada dramanya. Nah, dramanya itulah nanti yang dibikin atau dibuat-buat itu karena kepentingan ini, tentu saja kepentingan cerita. Nah, yang dimaksud al-qasas di dalam Al-Qur'an, faksus al-qasas di sana adalah para mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud al-qasas di sana adalah at-tarikh, cerita sejarah. Jadi cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu, dan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan, sebab kejadian yang terjadi di masa lalu itu pasti nanti akan menjadi bahan untuk pemikiran kita. La'allahum yatafakkarun. Faksus al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Sebab di antara salah satu fungsi dari kisah-kisah masa lalu itu adalah kita bisa membangun pemikiran dari apa yang terjadi di masa lalu. Pemikiran itu tentu kita butuhkan untuk hari ini, dan kita butuhkan untuk membangun masa depan. Dan kita tidak bisa berpikir sebetulnya kalau kita tidak punya referensi. Dan referensi itu kan hanya terjadi di masa lalu. Tidak ada referensi di masa depan itu ya. Referensi itu semuanya adalah masa lalu. Dan yang terjadi di masa lalu itu diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan, untuk dikisahkan, untuk disampaikan, supaya nanti menjadi bahan pemikiran, menjadi landasan kita untuk untuk melangkah maju ke depan, merancang kehidupan kita, merancang peradaban manusia dan sebagainya. Itu mesti harus dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan itu tidak mungkin kita mendapatkan mendapatkan pelajaran yang konkret ya dari cerita-cerita yang sifatnya fiksi. Karena cerita fiksi itu kan tergantung pemikiran si pengarangnya. Sementara sejarah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, oleh sebab itu perintah Allah faksus al-qasasa, ceritakanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkurun, ini menjadi landasan yang sangat penting bagi para ulama nanti di masa berikutnya untuk memperhatikan sejarah secara lebih lebih intensif. Makanya hampir setiap zaman para ulama itu selalu menulis kitab-kitab sejarah. Dan biasanya para ulama, selain mereka ahli dalam bidang-bidang Al-Quran maupun hadis, mereka juga banyak sekali yang ahli dalam bidang sejarah. Misalnya kita bertemu dengan tokoh seperti Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu lebih dikenal sebagai mufassir, sebagai ahli tafsir. Tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim, atau lebih dikenal dengan nama tafsir At-Tabari. Nah, itu lebih dikenal di kalangan para pengkaji Islam. Nah, Imam At-Tabari ini
termasuk penulis tafsir yang generasi awal. Jadi penulis tafsir pada generasi pertama ini Imam Tobari, dan yang kitabnya kita temukan dari Min Awailit Tafsir itu diantaranya adalah kitab tafsirnya Imam Tobari. Dan sangat khas ya, tafsirnya Imam Tobari ini pendekatannya adalah tafsir bil ma'thur. Karena Imam Tobari sebagai seorang ahli riwayat, nah dia sangat gemar mengumpulkan berbagai macam riwayat. Baik itu riwayat-riwayat yang sahih maupun yang dhaif, baik riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat, bahkan riwayat dari kalangan penganut agama Yahudi dan Nasrani, atau yang sering disebut sebagai riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, jadi semuanya dimasukkan itu dalam tafsir Tobari. Dan Imam Tobari di dalam pengantarnya dia selalu mengatakan bahwa kalau menemukan riwayat di dalam tafsirnya, itu bukan berarti bahwa riwayat itu adalah benar dan sahih. Makanya nanti ada banyak yang mengutip riwayat Imam Tobari tetapi malah untuk melemahkan Islam, untuk menghantam Quran dan sebagainya. Padahal Imam Tobari memang memasukkan semua riwayat saja yang dia temukan yang ada kaitan dengan dengan tafsirnya itu. Nah, itu tafsir bil ma'thur periode awal, sehingga nanti banyak ulama yang mengambil istifadah, mendapatkan mendapatkan pelajaran yang sangat baik dari tafsirnya itu untuk mengambil riwayat-riwayat yang lebih benar atau riwayat yang sahih. Nah, ini Imam Tobari. Tetapi di samping Imam Tobari ini adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir, Imam Tobari ini juga dikenal sebagai min awailil mu'arrikhin fi ahdil Islam. Jadi dia adalah mu'arrikh atau sejarawan pertama, di antara sejarawan pertama di kalangan umat Islam. Jadi beliau ini menulis satu kitab sejarah yang sampai sekarang masih banyak sekali digunakan, dipakai, dibaca, yaitu Tarikhul Umam atau Tarikhul Rusul wal Muluk. Tarikhul Rusul wal Muluk ada juga yang sebetulnya kitabnya masih itu juga, tapi ada yang memberi judul kepada kitab itu Tarikhul Umam wal Muluk. Jadi ada yang menulis Tarikhul Rusul wal Muluk, ada Tarikhul Umam wal Muluk, tapi kitabnya itu juga, atau yang lebih dikenal dengan nama Tarikh Tobari. Jadi tadi tafsirnya dikenal dengan nama Tafsir Tobari. Ini kitab sejarahnya ditulis dengan dikenal juga dengan nama Tarikh Tobari. Nah, Imam Tobari ini menulis Tarikh Tobari ini dalam berjilid-jilid ya, sampai kalau yang cetakan yang saya punya itu ada sekitar 10 jilid, tebal-tebal. Mungkin cetakan terbaru bisa jadi lebih tebal dari itu. Nah, cuma memang salah satu pendekatan yang juga sangat menarik dari Tarikh Tobari ini sama seperti tafsirnya, yaitu kegemaran Imam Tobari mengumpulkan riwayat-riwayat. Jadi riwayat dalam tarikhnya itu banyak sekali. Dan riwayatnya tidak harus selalu benar dan tidak harus selalu sahih. Dari riwayat apa saja dimasukkan tentang cerita yang dia ingin ceritakan itu, tentang beberapa kasus-kasus sejarah. Nah, makanya nanti orang-orang Syiah dalam mengumpulkan dalam menulis sejarahnya itu banyak mengutip juga Tarikh Tobari. Tetapi kita jangan terkecoh kalau yang dikutip oleh orang-orang Syiah biasanya adalah sejarah dengan riwayat yang paling lemah. Contoh misalnya dalam kasus tahkim. Dalam kasus tahkim atau perdamaian antara Ali dengan Muawiyah setelah terjadi perang Siffin, itu kan yang populer ini kita mendengar adalah bahwa pertemuan antara Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin As. Dengan Amr bin As yang menjadi wakil dari Muawiyah, itu konon kabarnya di situ telah terjadi kecurangan. Jadi Amr bin As ini sudah mencurangi Abu Musa al-Asy'ari dengan menyuruh supaya Abu Musa al-Asy'ari menyatakan Ali turun dari jabatannya, tapi kemudian dimanfaatkan oleh Amr bin As dengan menyatakan bahwa Muawiyah naik tahta. Padahal itu terjadi pada tahun 38 Hijriah. Nah, tahun 38 Hijriah itu adalah 2 tahun sebelum meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam atau oleh oleh seorang Khawarij ya. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam nanti membunuh Ali pada tahun 40 Hijriah. Nah,
kesepakatan tahkim itu terjadi pada tahun 37 terjadi Siffin, tahkim pertama pada bulan Zulhijjah tahun 37 Hijriah, nanti tahkim kedua sebagai penyempurna tahkim terakhir yang diambil kesepakatan pada bulan Rabiul Awal pada tahun 38 Hijriah. Nah, jadi peristiwa tahkim ini yang konon kabarnya Ali ditipu oleh Amr bin As, dan ini merupakan satu konspirasi licik dari Muawiyah misalnya. Ini tersebar luas di mana-mana dan semua merujuk kepada kitabnya Imam Tobari. Di Tarikh Tobari ini selalu dirujuk kok. Ini dari Tobari halaman sekian. Nah, kita akan menemukan riwayat itu. Tapi ternyata setelah riset dilakukan oleh para ulama belakangan, misalnya ada yang melakukan riset ini mula-mula Syekh Muhyiddin Al-Khatib, dia menemukan kitabnya Abu Bakar, menemukan kitabnya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi menulis Al-Qawasim minal Qawasim. Al-Awasim minal Qawasim ini diterjemahkan diterbitkan ulang dan diberi komentar oleh Muhyiddin Al-Khatib, menunjukkan bahwa kutipan yang selama ini berseliweran tentang tahkim itu dia tidak benar, tidak utuh mengutip apa yang ditulis oleh At-Tabari. Nah, dari situlah mulai ini terbuka pandangannya umat Islam bahwa ternyata selama ini yang dikutip dari Imam Tabari ini tidak utuh. Lalu kemudian ada disertasi yang sangat baik dari Profesor Amhazun, Tahqiq Mawaqif Sahabah Minal Fitnah. Profesor Amhazun ini beliau menulis disertasi ini tentang periode fitnah dari mulai periode Utsman bin Affan sampai menjelang terjadinya Amul Jamaah, terjadinya kesepakatan antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali tahun 41 Hijriah yang menandai selesainya konflik di antara para sahabat. Nah, periode fitnah ini diteliti oleh Profesor Amazon dan Dr. Amzan. Ternyata dia menemukan fakta yang sama bahwa riwayat yang dikutip dari Imam Tabari ini dia tidak dikutip secara utuh gitu. Ternyata setelah diungkap lagi, Imam Tabari ini menuliskan banyak sekali riwayat. Riwayat A, riwayat B, riwayat C dan seterusnya. Riwayat yang paling sahih tentang tahkim tidak pernah dimunculkan. Padahal riwayat yang paling sahih itu nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Peristiwa tahkim itu hanya menyatakan bahwa pada tahkim kedua terjadi gencatan senjata antara Ali dengan Muawiyah dan kondisi dikembalikan kepada status quo. Jadi status quo itu kondisi Ali sebagai khalifah, sementara Muawiyah dia menjadi gubernur di di Damaskus ya, di Syria. Nah, itu saja sebetulnya. Tidak ada terjadi intrik antara Abu Musa dengan Amr bin As mengintriki Abu Musa dan lain-lain. Itu tidak pernah terjadi, dan riwayat yang menceritakan tentang intrik itu adalah riwayat yang paling lemah. Tapi memang dicantumkan oleh Imam Tabari begitu, dan dia menyatakan ini loh riwayatnya dari sini. Nah, hanya setelah diteliti oleh para ahli sejarah ternyata riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipegang. Sehingga karena riwayat satu ini yang disebarluaskan kemana-mana, dan yang pertama kali menyebarluaskannya adalah orang-orang Syiah, kemudian menjadi favoritnya riwayat yang digunakan oleh para orientalis di dalam tulisan-tulisan mereka tentang sejarah Islam. Maka akhirnya kita menemukan cerita bahwa seolah-olah dalam peristiwa tahkim itu terjadi kelicikan yang dilakukan oleh pihak Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Amr bin As terhadap Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu contoh misalnya ya, bagaimana Imam At-Tabari dia menuliskan riwayatnya di dalam kitabnya ini. Nah, karena memang sejarah ini di dalam Al-Qur'an diberikan penekanan yang sangat yang sangat luar biasa lah begitu ya, diberi ini penekanan perintah yang juga langsung begitu. Faksus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah supaya mereka berpikir. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai
wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat. Dan hendaklah orang-orang atau hendaklah seseorang melihat apa yang telah dia lakukannya di masa lalu, liqad, untuk masa depannya. Ini ada banyak tafsir terhadap ayat ini, tetapi salah satu di antara tafsirnya adalah menguatkan tadi itu perintah tentang supaya kita membaca kisah-kisah, faksus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Bahwa kita ini kan punya masa depan. Kita menghadapi hidup itu di masa depan. Untuk merancang masa depan, kita bisa bisa memenangkan masa depan bagi umat Islam ini. Dia harus melihat masa lalunya. Semakin dia baik melihat masa lalunya, maka dia akan punya masa depan yang semakin cerah. Semakin dia bisa mengambil pelajaran yang banyak dari masa lalunya, maka masa depannya ini akan menjadi semakin baik pula. Nah, jadi Al-Quran ini memang karena penekanan yang sangat luar biasa terhadap sejarah, maka ini juga nanti dicontohkan menjadi salah satu metode cara Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu isinya Al-Quran ini banyak sekali bercerita tentang kisah-kisah. Banyak sekali isinya ini metodenya yaitu memberikan cerita saja kepada kita tentang berbagai macam hal. Coba misalnya kita buka surat Al-Fatihah. Dari mulai surat Al-Fatihah saja, kita sudah disuruh untuk belajar sejarah. Kan ada satu permintaan kita dalam surat Al-Fatihah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah ini tidak menceritakan jalan yang lurus ini kamu harus begini, tidak. Jawaban Allah bagaimana coba? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang tersesat, bukan orang jalan yang dibenci, dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah, nanti ditafsirkan kata an'amta alaihim itu adalah minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wassalihin. Jadi yang disebut dengan an'amta alaihim ini adalah para nabi, kemudian para syuhada, orang-orang yang telah para nabiyin, siddiqin. Siddiqin dulu. Siddiqin ini adalah orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi. Lalu wasyuhada. Wasyuhada ini orang yang mau mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan orang yang hidup dengan aturan yang dibawa oleh para nabi. Ini yang namanya nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, tentu saja bukan orang yang belum hidup, tetapi orang yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi Allah memerintahkan kalau kamu ingin tahu jalan yang lurus itu bagaimana wujudnya, supaya kamu tidak berangan-angan, supaya kamu tidak supaya kamu tidak hanya sekedar menghayal saja kan tentang jalan yang lurus itu. Coba lihat saja. Jalan yang lurus itu tuh lihat nih, jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama jalannya para nabi. Berarti kalau begitu kita disuruh apa itu? Suruh melihat bagaimana para nabi menjalani jalan Allah yang lurus itu. Berarti kan disuruh untuk baca sejarah itu. Nah, yang kedua kita disuruh membaca as-siddiqin. As-siddiqin ini orang yang membenarkan para nabi, pengikut para nabi. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu untuk para sahabat. Sebelum zaman Nabi Muhammad adalah para pembelanya nabi. Karena setiap nabi itu likulli nabiyyin ashabun wa hawari. Jadi setiap nabi ini mereka memiliki ashab, ada sahabat-sahabat, dan hawari. Hawari itu sama juga artinya adalah sahabat, para pembela. Jadi orang yang membenarkan ajaran nabi, dan mereka sekaligus membela para nabi itu. Nah, ini yang disebut dengan siddiqin. Berarti kan kita disuruh baca sejarah mereka tuh. Lalu yang ketiga, asyuhada. Asyuhada ini tentu saja orang yang rela ya mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela ajaran nabi. Nah, ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala juga disuruh untuk tuh kamu lihat itu. Bagaimana jalannya para syuhada.
bagaimana hidupnya as-salihin. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dalam hidupnya dia tidak menggunakan aturan lain, tidak menggunakan petunjuk yang lain selain petunjuk para nabi. Nah, ini yang disebut dengan as-salihin. Berarti sejak kita baca surat Al-Fatihah saja, kita ini sudah disuruh untuk apa? Membaca sejarah. Jadi kalau kita ingin tahu orang-orang benar, ya lihatlah. Kalau kita ingin tahu jalan yang benar, lihatlah orang-orang yang benar. Kalau kita ingin tahu bagaimana jalan yang lurus, lihatlah jalannya para nabi. Bagaimana para nabi hidup, bagaimana para siddiqin hidup, bagaimana para syuhada dan salihin itu hidup. Maka di situ kita akan ketemu dengan, nah ini loh, the straight path. Jalan yang lurus itu ada di situ. Nah, kita akan menemukan as-siratal mustaqim dengan membaca sejarah. Nah, maka para ulama itu tidak hanya sekedar membaca Quran kalau ingin ingin mendapatkan kebenaran. Quran dibaca, hadis dibaca sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai contoh real dalam kehidupan. Mereka juga membaca sejarah, membaca apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang membawa risalah Allah dan membenarkan juga membela risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sempurnanya agama itu di situ. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah secara langsung melalui Quran, melalui hadis, dan juga ketika kita membaca kisah-kisah sejarah itu. Nah, ini kemudian dari nanti surat Al-Baqarah kita ketemu baru saja mungkin kita lewat 25 ayat dari 26 ayat dari surat Al-Baqarah itu, nanti kita sudah masuk pada cerita, yaitu cerita pertama kali tentang Nabi Adam kan. Nah, itu ayat ke-29 ya, mulai 29, 30 dan seterusnya. Nah, itu kan dari situ ada cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa. Terus saja ya. Isinya cerita-cerita saja sampai hampir 2/3 isi Quran itu isinya ya Al-Qasas, cerita saja. Ada satu surat khusus bahkan yang namanya surat Al-Qasas, surat ke-28 kan di dalam Al-Quran itu. Nah, sampai-sampai karena dominannya kisah di dalam Quran, orang-orang jahiliyah itu kan ngejek Quran. In huwa illa asatirul awwalin. Ini gimana sih? Ini katanya ini kitab petunjuk, tapi kok tidak lebih isinya itu asatirul awwalin. Cerita-cerita tentang orang masa lalu saja. Nah, ini kan orang jahiliyah, berarti kalau kita nggak ngerti sejarah itu sama dengan orang jahiliyah begitu. Dia ngejek Quran itu ya. Quran itu diejek. Begitu asatirul awwal apa ini? Kok katanya Quran, katanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya kisah Adam, ceritanya kisah Nabi Musa, ceritanya kisah Nabi Isa. Nah, ini kan kalau orang nggak ngerti begitu. Jadi dia akan mengejeknya sebagai hanya sekedar berisi dengan kisah-kisah itu. Nah, selama ini umat Islam itu banyak sekali yang dia dibuat kesadarannya ini menjadi tertutup saja dari pentingnya sejarah. Sampai akhirnya yang terjadi, yang kita saksikan sekarang ini, yang namanya kisah-kisah dan cerita-cerita sejarah itu banyak didominasi, banyak didominasi dan dibuat, bahkan itu cerita tentang umat Islam itu justru bukan oleh orang-orang Islam. Kalau dulu para ulama yang menulis sejarah itu ya, sampai ketika orang Eropa belum menulis sejarah, umat Islam itu sudah nulis sejarah dan banyak sekali kitab-kitab sejarah yang ditulis para ulama. Ada Imam Tabari, kemudian ada Ibnu Athir, Al-Kamil fit Tarikh, ada kitab-kitab tarikh yang lain, dan bahkan kalau tentang sirah Nabi kan itu sudah periode awal dituliskan karena itu menjadi bagian dari kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sirah Nabi ini ada siapa, Ibnu Hisham misalnya ya, yang lebih satu abad lebih tua dari Imam Tabari sudah menuliskan tentang sirah Nabi dan lain-lain. Nah, para ulama ini memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sejarah karena memang ini diperlukan, dibutuhkan untuk membangun umat Islam, untuk mengajari umat Islam tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang menarik ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi perang salib. Itu kan Salahuddin Al-Ayyubi ini kan dia menghadapi perang salib itu perang salib ketiga. Sebelumnya kan ada perang salib pertama dan perang salib kedua. Perang salib pertama ini dimenangkan oleh pasukan Kristen. Perang salib kedua juga demikian. Nah, tapi waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi masih remaja ya, masih anak-anak. Imam Al-Ghazali, dia hidup ini pada periode perang salib pertama.
Jadi yang disaksikan oleh Imam Ghazali ini adalah kekalahan umat Islam, sekalipun sebetulnya kalahnya itu cuma di Yerusalem. Tetapi Yerusalem atau Al-Aqsa itu kan salah satu simbol dari kemenangan Islam. Ketika Al-Aqsa berhasil diambil alih oleh pasukan Yerusalem, ini mental umat Islam itu sudah mulai jatuh. Dan kemudian Imam Ghazali kan akhirnya ketika menyaksikan situasi itu, beliau yang waktu itu sedang menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Universitas Nizamiyah ini satu perguruan yang sangat besar, didirikan oleh Nizamul Muluk, salah satu wazir terkenal pada zaman Abbasiyah. Beliau mengundurkan diri ini dari dari universitasnya itu. Jadi memilih untuk beruzlah. Uzlah ini menyepi ya, tapi jangan diartikan menyepi seperti pendeta-pendeta itu ya, pergi ke gunung terus dia di sana berburu segala macam gitu. Nah, Imam Ghazali ini beruzlah ini dalam pengertian dia menghentikan semua aktivitasnya yang sifatnya publik, jadi berhenti jadi rektor. Jadi rektor kan prestis ya. Kalau sekarang barangkali dia posisinya jadi rektor UI itu. Di sana UN dulu, Universitas Nizamiyah. Nah, jadi dia mengundurkan diri dari Universitas Nizamiyah, yang di universitas itu banyak sekali orang datang dari mana-mana dan orang berebut lah kalau mau pada posisi itu banyak sekali orang yang mau karena ini madrasah yang sangat terkenal dan prestisnya sangat tinggi. Tapi Imam Ghazali memilih mundur, lalu dia akhirnya pergi dari Baghdad dan menuju di satu perkampungan yang agak sepi lah. Dan dari situ dia hanya beraktivitas menulis dan mengajar beberapa muridnya. Nah, nanti di antara muridnya yang menjadi terkenal adalah Imamul Haramain Al-Juwaini, kemudian ada Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini muridnya Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali ini menulis banyak sekali risalah, termasuk menulis Ihya Ulumuddin itu karena dia melihat kehancurannya umat Islam sangat mengerikan, lalu dia nulis Ihya Ulumuddin dan mengajarkannya itu ya, dan menyebarluaskannya mengajarnya pada murid-murid dan menyebarluaskannya ke hampir seantero dunia. Dan itu menjadi kitab yang menjadi kitab umdah atau kitab pegangan fi ilmi suluk atau fi ilmi akhlak ya, di dalam ilmu akhlak, yang nanti juga menjadi landasan dalam pengajaran ilmu tasawuf gitu. Jadi dijadikan landasan ini kitabnya Ihya Ulumuddin ini. Tapi Ihya Ulumuddin ini dia diterima oleh semua madhab, semua kalangan, tidak ada yang menolak kitab ini. Bahkan yang muhaditsin yang sangat ketat sekalipun seperti Ibnu Qudamah, dia mentahqiq ya kitab Imam Al-Ghazali ini dan menjadikannya pelajaran khusus untuk murid-muridnya. Kemudian ada ulama lain juga yang sama melakukan ringkasan-ringkasan, membuat ringkasan terhadap kitab Ihya Ulumuddin ini dan diajarkan. Jadi intinya ini kitab yang sangat berpengaruh dan memang diakui oleh dunia bahwa kitab ini menjadi sangat penting. Nah, pada periode Imam Ghazali inilah kemudian Imam Ghazali dia menyiapkan guru-guru yang sangat baik seperti Al-Juwaini dan Abdul Qadir Jailani. Dan nanti di madrasahnya Abdul Qadir Jailani di Mesir itu ada muridnya yang dua orang muridnya ini sangat penting ya, karena nanti memainkan sejarah yang sangat penting, namanya Nuruddin Zangki. Ini paman dan keponakan, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini muridnya Abdul Qadir Jailani bersama dengan Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki ini yang berhasil nanti mengambil alih kekuasaan Mesir dari Bani Fatimiyah yang Syiah. Jadi Fatimiyah ini Syiah, di bawah panglimanya Salahuddin Al-Ayyubi nanti berhasil mengambil alih Mesir. Nah, kemudian Nuruddin Zangki dia setelah meninggal ya dilanjutkan kekuasaannya dari dinasti Zangkiyah, nanti dia di Damaskus saja, sementara di Mesir karena memang itu wilayah kekuasaannya Salahuddin Al-Ayyubi diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, pada periodenya Al-Ayyubi ini kan dia menghadapi invasi waktu itu Yerusalem Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir itu sudah dikuasai oleh pasukan salib. Pasukan salib. Maka salah satu semacam kewajiban moral lah bagi Salahuddin Al-Ayyubi yang paling dekat dengan wilayah itu adalah mengambil alih kembali Al-Quds. Nah, disitulah Salahuddin Al-Ayyubi ini dia mulai merancang strategi untuk menghadapi pasukan salib, dan akhirnya nanti menang kan
peristiwa Perang Salib ketiga. Nah, di antara cerita kemenangannya Salahuddin Al-Ayyubi adalah Salahuddin ini penting untuk membangkitkan semangat jihadnya. Selain semangat jihad dari para tentaranya, juga semangat jihad dari rakyat Mesir yang dipimpinnya waktu itu. Jadi dia ingin rakyat Mesir dan sekitarnya, termasuk juga yang di Damaskus yang ada di sekitar Palestina ini, mereka mau bahu-membahu semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kemenangan, mengambil kembali Al-Quds dari tangan pasukan salib. Nah, di antara metodenya, metode yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini dipraktekkan pertama Gubernur Irbil Al-Kokburi, yaitu merancang satu pengajaran yang agak unik, yaitu menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah kali pertama ya sirah Nabi Muhammad SAW dibacakan secara umum. Jadi masyarakat ini diundang, kemudian diundangnya ini pada bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Sampai nanti peristiwa ini diulang-ulang ya, dikenang, dijadikan sebagai acara resmi lah, acara yang biasa dilakukan di mana-mana dengan sebutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi mula-mula sebetulnya kebutuhannya ini adalah untuk menyemangati. Jadi menyemangati umat Islam ini bagaimana caranya? Nah, metodenya itu dengan menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah prosa dalam menceritakan kisah Nabi itu. Jadi bukan, ya tentu saja namanya mau menyemangati, bukan dibacakan kitab sirahnya Ibnu Hisham, tidur semua nanti. Nah, tapi dibuatlah oleh para sastrawan ini semacam prosa kayak seperti siapa ini, Taufik Ismail kalau buat puisi itu kan sudah panjang-panjang gitu. Nah, itu dibuat seperti itu. Nah, yang sangat terkenal kan tulisannya adalah tulisan Syekh Al-Barzanji. Nah, Syekh Al-Barzanji ini kan isinya sirah Nabi itu ya. Sirah Nabi cuma dibuat dalam bentuk sastra. Sehingga kalau dibacakan dia kedengarannya enak, tetapi tidak kehilangan esensinya untuk menghidupkan semangat umat Islam waktu itu. Jadi diingatkan tentang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan teladan dalam memperjuangkan Islam. Kemudian bagaimana sahabat Nabi dan seterusnya. Sehingga ini menjadi tradisi begitu. Jadi Kokburi mula-mula yang dia diberi tugas untuk untuk menggalang kekuatan kan di wilayahnya, dia memulai dengan metode itu dan akhirnya itu dianggap sebagai satu metode yang menarik. Gitu ya, metode yang menarik, dan itu dibuat hampir setiap tahun dan memang efeknya ada. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama umat Islam ini menjadi tersemangati. Bangkit lagi semangatnya untuk merebut kembali Al-Quds, satu simbol dari kemenangan umat Islam. Sebab disitulah Nabi Muhammad SAW melakukan satu peristiwa yang penting, yaitu Isra dan Mi'raj. Yaitu Isra dari Mekah ke Yerusalem, dari Yerusalem atau Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, sehingga umat Islam ini bahu-membahu. Jadi para tentaranya semangat, umat Islamnya juga semangat, sampai akhirnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan untuk menghadapi pasukan salib ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menakdirkan Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan kemenangan. Nah, ini kan luar biasa ya, bagaimana sejarah ini digunakan sebagai satu metode oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengambil alih kemenangan. Dan memang ternyata nanti sejarah ini banyak sekali gunanya. Digunakan untuk apa saja dia akan berguna. Makanya tidak ada satu ilmu pun yang tidak ada pelajaran sejarahnya. Coba yang belajar ilmu apa saja pasti ada pelajaran sejarahnya. Yang belajar kedokteran saja, saya kira kedokteran itu nggak ada sejarahnya. Ternyata ada. Ada beberapa SKS itu ya, sejarah kedokteran. Nah, terus yang belajar teknik, kan gitu ya. Teknik arsitektur, saya kira nggak ada hubungannya dengan sejarah. Ternyata enggak. Ada sejarah sejarah teknik, sejarah arsitektur. Yang belajar seni ada sejarah seni. Yang belajar politik apalagi kan, dia ada sejarah politik. Yang belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu apa saja, belajar Quran, belajar hadis pun itu mesti ada belajar pelajaran sejarahnya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sejarah ini di dalam merancangkan masa depan masa depan umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia secara umum. Sehingga
orang yang peduli dengan masa depannya pasti dia akan sangat peduli kepada sejarahnya. Nah, tapi memang belakangan ini ketika zaman kolonialisme lah. Kolonialisme ini kan dimulai sekitar abad ke berapa? Abad ke-15, abad ke-16 ya. Intensifnya nanti abad 17. Kolonialisme di dunia Islam. Umat Islam ini mulai dijauhkan dia dari tradisinya. Dijauhkan dari peradabannya. Sehingga tugas penulisan sejarah itu sudah mulai diambil alih bukan lagi oleh orang-orang Islam. Tetapi dia diambil alih nanti oleh para penjajah. Orang-orang Barat, dia iseng sekali ya, menuliskan kembali cerita tentang umat Islam dengan metodenya mereka sendiri gitu. Jadi kalau umat Islam itu biasanya dulu ya para ulama menulis sejarah itu metodenya metode as-sinniyah. As-sinniyah itu berarti metode tahunan. Atau kalau dalam bahasa teknis dalam ilmu sejarah namanya annual system. Annual system itu menulisnya kronologi tahun per tahun. Makanya kalau baca Al-Bidayah wan Nihayah misalnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kemudian Al-Kamil fit Tarikh, kitabnya At-Tabari, Al-Muntazam dan lain-lain itu, buku-buku sejarah zaman dulu itu, kita capek bacanya itu karena dia diceritakannya itu per tahun. Jadi contoh misalnya begini. Tahun 1 Hijriah apa saja peristiwanya, tuliskan peristiwa gitu. Tahun 2 Hijriah, ceritakan peristiwanya apa. Kadang-kadang tahun kedua dengan tahun pertama itu nggak nyambung. Kalau ingin sambungannya nanti mungkin di tahun ke-7 misalnya gitu. Nanti ketemu lagi di tahun keberapa. Bagi orang-orang modern yang tidak terbiasa dengan dengan metode itu pasti melelahkan. Ini capek kita baca sejarah model begitu itu. Coba dicek nanti terjemahan tafsir Tabari atau Tarikh Tabari atau terjemahannya Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir. Itu kita akan ketemu dengan metode yang begitu. Itu capek banget bacanya tuh. Jadi mau nyambung-nyambungkan ceritanya agak nggak biasa. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan sistem yang sudah bukan lagi annual system tapi sudah di per periode lah gitu namanya. Jadi disusunnya itu kadang-kadang periode misalnya periode Orde Baru begitu. Nah, ceritanya itu kan dibikin sambung menyambung, kadang-kadang tahunnya juga tidak terlalu dipedulikan, yang penting adalah ceritanya. Jadi ketersambungan ceritanya yang menjadi pokok utama pembicaraan. Kalau dalam yang annual system itu yang penting adalah akurasi peristiwanya. Jadi peristiwanya di mana terjadi, kapan terjadi, bahkan bila perlu ada hari-harinya, tanggalnya, kemudian jamnya jam berapa, itu presisinya itu diperhatikan betul kan itu. Kalau dalam cerita sejarah yang sekarang kan hampir nggak ada ya, nggak ketemu dengan presisi begitu. Makanya dia cerita sejarah itu bisa tipis-tipis tuh. Saya ketemu buku sejarah kebudayaan Islam, cuma 200 halaman, luar biasa. Kan itu ya. Berarti kan terlalu banyak yang disingkat, isinya cuma daftar isi aja. Gitu. Ya. Hanya ensiklopedia menceritakan tentang peristiwa yang besar-besar saja. Karena memang sistem kita sekarang ini mempelajari sejarah kan begitu. Yang penting ceritanya, bukan detail peristiwanya kapan. Makanya sebetulnya kalau dari segi akurasi, sejarawan Islam zaman dulu itu lebih akurat, lebih presisi. Jadi kalau ada cerita sejarah itu bisa ditelusuri ini kapan. Ini ya terjadinya terus di mana. Nanti supaya tidak terjadi anakronisme historis. Jadi tidak terjadi cerita yang tidak nyambung. Makanya seperti tadi itu ya. Kenapa ketemu dengan bahwa kisah tahkim itu nggak benar? Itu pertama kecurigaannya itu dari tahun. Tahkim itu 38. Ali bin Abi Thalib melepaskan kekuasaannya itu tahun 40 ketika dia dibunuh. Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah, dibayat menjadi khalifah itu tahun 41. Bagaimana ceritanya Muawiyah tahun 38 dia sudah pegang pegang kekhalifahan. Itu 2 tahun loh, 2 tahun itu bukan waktu sebentar. Jadi kan status quo itu 2 tahun itu aja. Artinya Muawiyah pun belum jadi khalifah. Dia jadi khalifah itu 41 dan bersamaan dengan Muawiyah dibaiat di Damaskus, Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dibaiat di Madinah. Kan itu jadi bentroknya itu dengan Hasan bukan dengan Ali. Jadi dengan Ali ini Muawiyah tidak pernah mengklaim sebagai khalifah. Jadi walaupun dia tidak mau berbaiat pada Ali karena
peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan belum diselesaikan oleh Ali, tetapi Muawiyah tidak pernah menyatakan diri sebagai khalifah. Nah ini yang, dan dari presisi ini kan kita bisa menjadi tahu bahwa nggak logis dong kan, tiba-tiba kemudian Abu Musa al-Asy'ari dinyatakan dia ditipu oleh Amr bin As. Apalagi kita tahu kedudukan mereka kan, sahabat-sahabat Nabi mereka ini. Amr bin As sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi yang sejelek-jeleknya didikan Nabi kan nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang oleh Nabi sendiri dilarang gitu. Jadi sehingga karena presisinya itu luar biasa, itu ditemukan dan akhirnya kan bisa diluruskan sebenarnya ceritanya seperti apa. Dan penelusuran cerita semacam itu bisa kita dapatkan di tulisan para sejarawan kontemporer yang melakukan penelitian intensif terhadap peristiwa-peristiwa itu. Nah, jadi balik lagi kepada tadi itu pentingnya sejarah tadi. Sejak zaman kolonial ini, orang-orang Islam ini tidak terlalu memedulikan penulisan sejarahnya. Walaupun sebetulnya ada juga penulisan-penulisan sejarah, kalau seperti lokal ya di Indonesia, itu penulisan sejarah modelnya juga agak unik. Jadi kita tidak akan ketemu buku sejarah seperti sekarang, tapi kita akan ketemu dengan tulisan yang isinya bait-bait syair. Nah, bait-bait syair yang sama seperti Al-Barzanji itu ceritanya adalah sejarah. Nah, kita misalnya akan ketemu dengan, kalau di Jawa itu namanya babad. Nah, babad itu bahasa Jawa kuno artinya sejarah. Gitu. Jadi kalau kita ketemu babad Tanah Jawi misalnya gitu. Babad Tanah Jawi itu berarti sejarah tentang Tanah Jawa. Kalau kita ketemu dengan babad Demak, oh berarti itu cerita tentang Demak. Ada babad di Pati Ukur di Bandung itu. Ada banyak sekali babad-babad itu. Nah isinya itu nanti pakai lagu-lagu. Lagu-lagunya itu seperti kalau di Sunda, saya Sunda Jawa hampir mirip lah. Ada seperti Kinanti, Mas Kumambang, ada lagi Magatru, ada kalau di Sunda ada 17, kalau di Jawa ada 12. Nah, yang 17 di Sunda itu yang 5 asli Sunda, yang 12 itu duplikat, ngambil dari menduplikasi dari yang Jawa. Jadi ke asli Jawa itu 12 jenis syair atau namanya pupuh kalau di Sunda itu ya. Kalau di Jawa apa namanya itu? Mocopat kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, itu dari cerita sejarah itu modelnya begitu. Makanya para penulis sejarah sering disebut sebagai pujangga. Jadi pujangga itu juga ahli sastra. Karena kalau dia menulis sejarah, dia harus pandai dulu sastra dulu. Kenapa begitu ya? Karena dulu sejarah itu tidak diajarkan di sekolah. Ya, sejarah itu dibacakannya dalam hari-hari tertentu gitu. Misalnya ada hari kelahiran kerajaan. Nanti dibacakan dia itu. Dibacakannya tentu dengan lagu-lagu supaya yang dengarnya agak enak kan gitu. Nah, dia pakai lagu, ada ininya ada iringan musiknya gitu. Jadi didengarkan. Jadi masyarakat nanti mendengarkan ininya mendengarkan ceritanya dengan model lagu-lagu itu. Apalagi kalau mengingat bahwa zaman itu kan masih belum zaman belum banyak kertas dicetak ya. Percetakan-percetakan itu kelihatannya belum ada itu. Balai pustaka belum ada. Jadi belum zamannya balai pustaka. Makanya nanti kalau dalam era sastra Indonesia itu kan ada periode balai pustaka. Itu berarti itu periode pertama kali buku banyak sekali dicetak gitu. Jadi dicetak kemana-mana. Nah sebelum itu nggak ada banyak buku dicetak. Sehingga ya terpaksa kan tulisan itu cuma 1 atau 2 atau paling banyak 10 lah. Itu kan disalin, ditulis langsung oleh para pujangga itu. Nanti disimpan dia sebagai pusaka kerajaan. Jadi pusaka ini adalah simpanan kerajaan yang sangat berharga. Nah, karena isinya adalah cerita-cerita sejarah. Itu biasanya dibacakan dalam acara-acara tertentu begitu. Modelnya itu kan begitu. Dan itu tidak terlalu tidak terlalu masif ya, karena ini terbatasnya akses terhadap media informasi, terutama terhadap buku-buku itu. Nah, ketika orang-orang asing datang ke Indonesia, juga ke wilayah yang lain lah, orang-orang barat itu, ya salah satu yang mereka lihat dari kelemahan umat Islam pada zaman kolonialisme, umat Islam ini sudah mulai dia tidak terlalu tertarik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam ini sudah mulai mundur nih dari segi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya yang mulai dibiarkan oleh umat Islam itu adalah pengkajian dan penulisan sejarah.
Jadi umat Islam ini sudah mulai malas-malas itu nulis lagi sejarah. Padahal yang namanya sejarah itu dia wajib dituliskan setiap zaman. Jadi tidak boleh setiap zaman nggak nulis sejarahnya. Ya seperti kita sekarang ini, zaman sekarang harus nulis sejarah, harus mengulang menulis sejarahnya. Baik sejarah umat Islam di Indonesia maupun umat Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Kenapa harus ditulis ulang? Karena sejarah itu tidak dibutuhkan oleh orang di masa lalu, tetapi dibutuhkan oleh siapa? Oleh kita. Coba kalau kita cerita Pangeran Diponegoro, apa gunanya untuk Pangeran Diponegoro? Hah? Pangeran Diponegoronya dia sudah menghadapi pertanyaan malaikat, tidak penting kita tulis sejarahnya kan? Gitu. Kita menulis cerita tentang apa misalnya, tentang Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya gitu. Apa gunanya buat Muawiyah sama Ali? Nggak ada gunanya. Mereka sudah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah itu gunanya bukan untuk manusia di masa lalu, tetapi untuk kita hari ini. Nah, banyak waktu itu umat Islam itu sudah nggak ngeh lagi, nggak peduli lagi. Nah, kekosongan itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang orientalis. Masuk mereka mulai menuliskan kembali sejarahnya orang Islam begitu. Contoh di Indonesia misalnya. Ini abad ke-19 itu ada sejarawan pertama yang menulis sejarah Indonesia ini, namanya, dia sebenarnya bukan sejarawan ya, tapi sangat rajin nulis sejarah. Namanya Thomas Stamford Raffles. Raffles ini dia pernah jadi gubernur jenderal di Indonesia, tetapi juga dia seorang ilmuwan. Sebelumnya aktif di Royal Society di Inggris. Royal Society ini ada satu perkumpulan ilmu pengetahuan seperti LIPI-nya kita sekarang, lembaga ilmu pengetahuan, dan di situ berkumpul para ilmuwan. Nah, si Raffles ini dia seorang yang sangat tertarik ya mengkaji masalah yang ada kaitan dengan dengan alam, flora, fauna, sejarah dan sebagainya. Nah, lalu dia nulis The History of Java. Nah, History of Java ini ditulis 1815 oleh Raffles dan menjadi buku sejarah Indonesia pertama yang ditulis, dan itu isinya tentang umat Islam karena di Indonesia waktu itu sudah nggak ada umat yang lain kecuali orang Islam kan. Orang Kristen masih baru belajar lah untuk menyebarkan Kristen ya, abad ke-19 itu. Kemudian orang Hindu sudah habis, Buddha sudah nggak ada. Itu sudah, bahkan candi-candi pada abad ke-19 itu sudah nggak ada yang tersisa gitu, nggak ada yang ini yang di permukaan bumi itu nggak ada. Justru yang pertama kali menghidupkan kembali candi itu ya Raffles ini. Dia melakukan ekskavasi mula-mula terhadap Candi Borobudur. Lalu kemudian Candi Penataran. Lalu Candi Prambanan. Nah, 3 candi ini yang dianggap candi besar di Jawa Tengah. Ini di ekskavasinya, dihidupkan kembali, ini digali-gali gitu. Oleh Raffles, orang Belanda ini. Sebelumnya itu udah nggak ada. Nah, makanya yang diceritakan oleh Raffles ini tentang Indonesia adalah tentang umat Islam. Yang kebetulan ada di mana? Di Indonesia. Dia cerita tentang kerajaan dan sebagainya. Tapi, nah inilah nanti kita kita lihat bahwa orang-orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang non-muslim menceritakan sejarah Islam itu kan untuk kepentingannya. Masa baik banget ya orang seperti Raffles gitu, dia menulis sejarah demi kepentingannya umat Islam di Indonesia. Supaya umat Islam lebih maju, lebih hebat gitu. Wah, masa ada orang Kristen apalagi sedang menjajah kawasan Muslim tiba-tiba dia berniat baik untuk memajukan umat Islam Indonesia, itu kan nggak mungkin, mustahil itu. Tujuannya si Raffles menulis The History of Java itu adalah dia ingin membuat cerita baru tentang sejarah Pulau Jawa itu. Kan sebelumnya ada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini cerita tentang Pulau Jawa, sejarah. Jadi sebelum The History of Java itu sebetulnya sudah ada sejarah tentang Pulau Jawa, yaitu Babat Tanah Jawi itu. Tapi itu ditulis versinya Kerajaan Mataram. Versi Kerajaan Mataram tentu saja Muslim, dan mereka ingin menunjukkan bahwa Jawa ini berhasil diislamkan lah sepenuhnya gitu. Jadi nuansa Islamnya luar biasa. Tapi kemudian, nah si Raffles ini kan nggak suka dengan cerita itu. Kalau itu dibacakan kembali kepada orang-orang Islam, nanti orang Islam ini punya punya izzah, punya kebanggaan terhadap terhadap masa lalunya, dan itu pasti merugikan
kaum kolonial. Maka akhirnya dia nulis versi baru itu tentang sejarah Jawa. Judulnya The History of Java. Jadi itu saingan pertama terhadap Babat Tanah Jawi. Cuma The History of Java ini kan disajikan lebih menarik, lebih akademik. Lebih akademik itu misalnya dia menunjukkan sumber-sumber pengambilan ceritanya, dia menunjukkan bagaimana dia melakukan riset, penelitian dan sebagainya. Sampai di kalangan masyarakat akademik nanti ya, di kalangan para ilmuwan, itu sampai ada yang menyimpulkan ini tahun 50-an nih, di kalangan para sejarawan, bahwa sejarah yang ditulis oleh sarjana seperti Raffles itu lebih bisa dipercaya daripada cerita-cerita model Babat Tanah Jawi. Gitu. Jadi ada delegitimasi terhadap cerita kuno itu. Jadi babat-babat itu dianggap itu mah omong kosong itu, banyak mitosnya. Memang ada banyak mitos di sana kan gitu ya, di dalam Babat Tanah Jawi itu, sampai cerita tentang cerita tentang silsilahnya Sultan Agung saja, Hanyokrokusumo, itu kan ceritanya aneh. Jadi ada silsilah kanan. Silsilahnya cerita kanan ini dari bapaknya segala macam sampai ke Nabi Adam. Gitu. Nah, nanti ada silsilah kiri. Silsilah kiri itu cerita lagi entah dari sebelah mana gitu. Tapi tiba-tiba ke atasnya itu sampai kepada Pandawa V. Gitu. Nah, jadi ini Sultan Agung ini perpaduan itu antara dunia pewayangan dengan dunia alam gaib yang diceritakan di dalam Quran. Jadilah Sultan Agung ini. Padahal tentu nanti kita bisa menafsirkan ya kenapa ceritanya bisa begitu. Cuma ini oleh orang-orang Belanda itu, wah masa ada cerita begini. Akhirnya kan karena ini barangkali kalau dalam ilmu hadis namanya nakdul mutun gitu ya. Nakad mutun itu kritik matannya. Jadi matannya nggak masuk akal nih. Karena nggak masuk akal akhirnya ditolak sama sekali, singkirkan, nggak dipakai. Jadi dianggap sebagai ini kisah-kisah yang tidak benar, sehingga dianggap sebagai buku dongeng yang tidak berguna. Nah, sejak saat itulah, jadi orang-orang Indonesia ini, orang Islam ya terutama, itu dipaksa untuk hanya percaya kepada cerita-cerita yang dibuat oleh siapa? Orang-orang Belanda, gitu. Dari mulai Raffles ini sebenarnya orang Inggris, dia berkuasa waktu Inggris menaklukkan Belanda di Perang Eropa itu, sehingga wilayah Belanda kan di tangan Inggris, tapi sebentar aja. Nah, dari 1811 kalau nggak salah sampai 1816 itu hanya 5 tahun saja. Terus setelah itu diserahkan lagi ke Belanda. Nah, tapi setelah zaman itu juga banyak nanti penulis-penulis sejarah Belanda yang menuliskan sejarah tentang kawasan ini. Misalnya nanti ada penulis The History of Sumatra, William Marsden ya, orang Belanda. Kemudian ada ada Snoeckhoorn, ada Van Vollenhoven, ada penulis-penulis lain lah. Jadi penulis-penulis Belanda inilah yang nanti dia memberikan menjadi dominan ya dalam cerita tentang Indonesia itu. Dan sejak saat itulah kan orang Indonesia lebih percaya pada ceritanya Belanda daripada ceritanya orang Indonesia sendiri ya gitu. Padahal zamannya bisa lebih dekat. Itu karena alasan ilmiah lah dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika kita didominasi ini cerita-cerita sejarah umat Islam itu oleh tulisannya orang-orang Barat, yang terjadi justru adalah orang Barat diangkat setinggi langit seolah-olah mereka adalah yang hebat, luar biasa, sementara orang-orang Islam terutama orang Islam di wilayah jajahan dianggap sebagai apa ini? Sebagai orang-orang kelas 7 itu. Jadi dianggap orang terbelakang, orang yang belum mengerti tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi umat Islam ini mengalami namanya tasywih. Tasywih ini pencitraan buruk terhadap umat Islam gitu. Memang tidak secara langsung menyebut umat Islam, dia menyebut penduduk Indonesia. Dalam bahasa Belandanya kan penduduk asli Indonesia itu namanya inlander. Nah, kalau kita menyebut inlander itu sudah konotasinya itu negatif gitu. Inlander. Wah, inlander itu berarti orang pribumi yang kumuh, tidak beradab, tidak kenal kemajuan, tidak kenal ilmu pengetahuan dan sebagainya, bodoh-bodoh begitu. Disebut inlander. Seperti kalau di Malaysia itu ada istilah apa itu? Indon ya. Kalau nyebut Indon itu apa? Negatif kan? Ini kedengarannya negatif karena kalau nyebut Indon itu asosiasinya pasti babu itu.
Eh, atau apa? Sekarang agak keren namanya asisten rumah tangga. Wah. Atau lebih pakai Inggris sekarang gitu ya, housewife assistant. Dia sama aja kan dengan pembantu babu gitu. Tapi memang menyebut nama itu menjadi apa namanya, memiliki kekuatan yang beda-beda ininya. Jadi supaya kita menghargai profesi apa pembantu itu ya kita inilah ganti ininya istilahnya. Seperti pelacur kan ya, sekarang istilahnya jadi luar biasa itu. PSK. Wah, jangan keliru itu K-nya. Gitu. Jangan di tengah gitu. PSK, pekerja seks komersial kan gitu ya. Ini kalau disebut pekerja seks berarti kan seolah-olah dia pekerja gitu, padahal pelacur kan gitu. Nah, padahal pelacur kan ini bahasa ini menjadi sangat penting. Nah, dulu ada istilah inlander itu ya inlander ini untuk sebutan orang Belanda untuk orang-orang pribumi dan itu muslim. Jadi inlander ini dianggap sebagai orang-orang kelas 3 atau kelas 4 lah gitu. Kelas 1-nya orang Eropa, kelas 2-nya pribumi yang disetarakan dengan Eropa. Mereka adalah pejabat-pejabat seperti anak bupati dan sebagainya. Itu. Nah, ini yang terjadi ya ketika orang-orang asing, bukan orang Islam, dia berkehendak menulis sejarah tentang orang Islam di mana saja, termasuk di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas misalnya, orang-orang barat ini melalui tradisi orientalisme sejak abad ke-18, mereka mulai juga menulis tentang sejarah Islam. Dan mereka mulai meninggalkan kitab-kitab sejarah yang dituliskan oleh para ulama muslim. Jadi mereka sudah tidak menghargai lagi itu tulisan-tulisannya para ulama. Tetapi datanya mereka ambil, cuma datanya dipilih. Itu sudah ada penyeleksian data sesuai dengan kepentingan mereka. Dan akhirnya mereka banyak bertemu kepentingan itu dengan tulisannya orang-orang Syiah. Makanya nanti para orientalis itu banyak sekali menggunakan rujukan-rujukan dari para sejarawan Syiah. Contoh sejarawan Syiah itu ada Al-Mas'udi misalnya. Al-Mas'udi ini adalah sejarawan Syiah yang hidup pada awal abad Abbasiyah, pada periode awal Abbasiyah. Dan Al-Mas'udi ini dia banyak yang pertama kali menceritakan kejelekan-kejelekannya Muawiyah. Jadi dalam tulisannya tuh wah Muawiyah itu nggak ada bagus-bagusnya, jelek semua. Kemudian ada lagi Al-Yaqubi. Nah, sampai terkenal Tarikh Mas'udi, Tarikh Yaqubi. Kemudian ada beberapa penulis-penulis Syiah lain yang menjadi favoritnya penulis-penulis orientalis karena dia sama kepentingannya. Wah, ini nih ketemu mereka dengan rujukan yang bisa dianggap ilmiah, tetapi bisa menjadi alat untuk melakukan tasywih, untuk mencitrakan buruk umat Islam. Itu sampai nanti di dalam tulisan-tulisannya orientalis itu yang paling terkenal misalnya sejarah tentang umat Islam itu ditulis oleh Philip Hitti. Nah, dia sudah mulai menulis sejarah Islam tetapi di kotak-kotakan umat Islam itu seolah-olah dia tidak punya sejarah tentang Islam. Dia menulisnya dengan judul The History of Arab. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Serambi kalau tidak salah. Tapi ini termasuk buku klasik ya yang ditulis oleh para orientalis dan menjadi rujukan di mana-mana. Di History of Arab ini dia menceritakan sejarah Islam tetapi dalam framingnya orang-orang orientalis. Jadi framingnya itu begini. Dalam pikiran mereka yang namanya Islam ini kan mereka orang ini nih, orang Yahudi, orang Nasrani, Hitti ini. Dalam pikirannya orang Nasrani mereka percaya nggak Islam itu ada? Hah? Kalau secara realitas mungkin mereka ketemu, oh ya ada umat Islam. Tapi secara esensi, apakah mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka nggak percaya. Makanya kemudian para penulis orientalis ini ketika dia menuliskan sejarah Islam diberi framing. Framingnya apa? Bahwa setiap sejarah ini sebetulnya adalah hasil dari peradaban di wilayahnya masing-masing. Jadi nggak ada kaitannya dia dengan pemikiran keagamaan, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak percaya sama wahyu kok gitu. Jadi kalau misalnya ada sosok historis yang namanya Muhammad, Muhammad ini adalah produk kebudayaannya, produk peradabannya. Nah, Muhammad ini orang mana? Nah, kan gitu. Oh, orang Arab. Berarti kalau ada sejarah yang berkait dengan Muhammad, berarti ini adalah produk Arab.
makanya Islam sering juga disebut Mohammedanism atau Arabism di kalangan para penulis Eropa itu. Pengikutnya Muhammad atau Arabisme. Arabisme itu apa? Ismenya Arab. Ismenya Arab itu apa? Paham yang datang dari Arab atau ideologinya dari Arab. Nah itu makanya nanti ada yang mencoba mengkotak-kotakan Islam itu dengan istilah itu kan. Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Eropa gitu. Terus kalau ditanya Islam Nusantara itu apa? Ya Islam Nusantara itu bukan Islam Arab. Nah, dia sudah terpengaruh itu dengan apa? Dengan Arabisme itu. Dia lupa kalau dia Muslim, dia harusnya percaya bahwa Islam itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datangnya dari Allah, maka orang Indonesia dia bisa baca Quran yang sama seperti yang dibaca oleh orang-orang Arab. Tetapi itu bukan Arabisme, melainkan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islamnya orang Indonesia ya sama aja dengan Islamnya orang Arab, dan berhak sama-sama disebut Muslim, berhak juga sama-sama masuk surga gitu. Nah itu kan kira-kira begitu kan. Tapi ini cara pandangnya orang-orang orientalis ini, orang-orang barat ini, karena dia tidak percaya pada Islam itu, maka mereka kemudian menafsirkan sejarah pandang itu, bahwa setiap sejarah yang yang berlaku itu adalah produk dari peradabannya. Nah, maka dia nulis The History of Arab. Nanti mereka nulis lagi misalnya The History of misalnya of Jerusalem, itu khusus nanti di wilayah of Palestine misalnya, dianggap Palestina itu bukan Arab karena memang secara genealogis itu yang disebut Arab itu kan asal muasalnya dari Yaman. Kalau yang di mana ini yang dari Palestina, Kan'an ini ya, dari Kan'an dia bukan Arab. Nah, tapi yang lain, sekalipun sekarang ini sebetulnya sudah tidak ada yang tidak mengklaim Arab, semuanya menyebut Arab kan, Palestina nyebutnya Arab. Kalau dulu disebutnya ini bangsa Semit. Bangsa Semit itu ada Arab yang di Yaman, kemudian ada yang di Mesir ya. Di Mesir ini nanti bangsanya Fir'aun itu, kemudian ada yang di Palestina, Kan'an itu. Nah itu disebut bangsa Semit dengan bahasa yang agak beda-beda. Kalau yang di Palestina itu bangsa Babylon kan ininya kerajaan besarnya itu Babilonia. Nah jadi bangsa Semit ini yang Arab Yaman, kemudian di Irak juga, nah Irak kemudian Syria atau Palestina ya. Ini mereka memang beda-beda suku. Nah yang sering disebut Arab itu mula-mula adalah yang Yamani itu atau Hadromi. Nah yang sebagian nanti Hadromi ini pindah ke sini ke Hijaz, menempati Mekah dan Madinah setelah periodenya Ibrahim, karena Nabi Ibrahim menemukan sumber air kan di Mekah. Tadinya di Mekah itu nggak ada yang mau tinggal karena nggak ada airnya, batu semua kan gitu. Terus tiba-tiba pada zaman Nabi Ibrahim, nah ini melalui Ismail itu nanti keluar air yang sangat besar, sangat deras sampai akhirnya di situ menjadi pemukiman. Nah itu mereka semua datang dari Yaman. Jadi yang disebut dengan Quraisy, orang-orang Quraisy ini itu turunan Yaman. Mereka semuanya al-aslunya itu dari Yaman karena peradaban tuanya di Yaman. Kita akan ketemu di Yaman itu kan kisah tentang Nabi Sulaiman, kemudian kisah tentang Nabi Daud, Tolut, Jalut itu kan di sana di Yaman itu. Walaupun ada yang mengklaim katanya Sulaiman adanya di Jogja. Nah itu. Ya itu karena ada kota namanya Sleman itu. Nah, itu serius lah, ada bukunya itu. Nanti siapa itu yang nulis bukunya ya? Walaupun itu pakai ilmu ini ilmu cocoklogi dan maksakologi itu. Jadi analisnya terlalu memaksakan ya. Nanti ada bukunya itu ya, Borobudur warisan Nabi Sulaiman itu. Padahal para sejarawan hampir semua sepakat tuh, arkeolog, sejarawan semua sepakat bahwa peristiwa Nabi Sulaiman, kemudian Ratu Balkis, Daud dan Jalut, Tolut itu di sekitar Yaman karena itu memang pusat peradaban lama Yaman ini. Sebelum ada Mekah dan Madinah itu. Nah, jadi ini di kisah-kisah bahwa Nabi Muhammad ini lahir di Arab itu disebut sebagai produk dari peradaban Arab. Jadi apa yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah Arabisme, pemikiran yang lahir dari orang Arab. Seperti nanti kalau orang Sunda, dia bisa melahirkan
Sundanisme gitu. Jawa nanti bisa melahirkan Jawaisme gitu. Nanti lain-lain lah gitu ya, Batakisme, Minangisme. Nah, jadi di setiap wilayah atau pusat peradaban itu dia bisa melahirkan peradabannya masing-masing. Nah, kan ini tafsir sejarah Toynbeean ya, ada sejarawan namanya Arnold Toynbee yang dia ini sampai sekarang menjadi favoritnya para sejarawan barat, bahwa setiap peradaban itu atau setiap peristiwa sejarah itu lahir dari produk peradaban di wilayahnya masing-masing gitu. Walaupun Toynbee ini dikritik luar biasa, nanti banyak sekali yang mengkritiknya. Nah, terutama dari kalangan sejarawan muslim. Karena bagi para sejarawan muslim, namanya sejarah ini dia bukan hanya sekedar intervensi manusiawi, jadi bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh manusia saja, tetapi di situ juga ada intervensi ilahi, ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalnya diutusnya para nabi. Jadi bagi umat Islam yang namanya nabi itu menjadi penting karena dia menjadi perantara kegaiban kan, menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dengan manusia gitu. Di situ ada nabi. Nabi ini yang memperantarainya, maka dia menjadi manusia yang manusia luar biasa, manusia setengah sejarah setengah bukan gitu. Maksudnya setengah sejarah ini dia hidup bersama dengan manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum, kata Nabi Muhammad SAW. Katakan oleh kamu Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, aku ini adalah manusia seperti kalian. Berarti kalau ana basyarun mithlukum, Nabi Muhammad ini makhluk historis kan, makhluk bersejarah. Cuma bedanya yuha ilayya, aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diberikan kepada manusia yang lain gitu. Nah, jadi kan kenabian ini menjadi penting dalam tafsir sejarah Islam. Nah, itu ditolak nanti oleh sejarawan-sejarawan yang kafir. Kafir ini artinya dia tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mereka buat tafsir semacam itu kan. Sejarah Nabi disebut Arab, nanti orang Islam Indonesia disebut saja ini sejarahnya Indonesia. Makanya yang selalu dicari dalam tafsir sejarah ini, mana peradaban yang paling tua yang ada di wilayah itu, dan itu yang dianggap paling berpengaruh. Contoh misalnya di Indonesia, kan sekarang ini seperti Bupati siapa itu, Purwakarta. Nah, ini Bupati Dedi itu kan, dia sedang mencari identitas Kasundaan gitu, cuma dia salah alamat, pakai identitas Sunda tapi Bali semua itunya modelnya. Sunda tapi kan pakai ini, pakai pecinya itu, kalau kata orang Sunda namanya iket. Jadi ikatnya itu bukan ikat Sunda itu. Ikat Sunda itu nggak pernah ada yang warnanya putih itu. Ikat Sunda itu warnanya hitam, modelnya juga nggak begitu. Itu ikat apa? Bali, apalagi dikasih bunga di sini kan, centil ya. Kan itu. Nah, kalau kata orang Sunda, coba-coba kasih bunga itu centil kan. Gitu. Di Bali mungkin biasa, tetapi di Sunda itu nggak biasa itu. Mana ada, coba lihat jawara-jawara Sunda di Banten itu pakai pangsi, pakai ikat. Ini masukin sini bunga. Ini kacau kan. Ini cara penafsiran, ini keanehan. Bahkan sebenarnya dari segi tafsir budaya saya sudah kacau itu si ini Bupati Purwakarta itu. Dia bikin patung-patung, bukan patung Sunda lagi kan, tapi patung yang ada kaitan dengan orang Bali kan, Hindu itu. Patungnya Arjuna, patungnya siapa itu, patungnya Bima dulu itu ya. Pokoknya Pandawa 5 itu dibikin patungnya. Ini perasaan Pandawa 5 ini kan cerita dari India kan ya. Sampai aktornya jadi laku di Indonesia itu. Pemain Mahabharata itu kan. Nah, ini kan cerita dari India. Terus kalau tiba-tiba dibikin patungnya di Purwakarta. Sejak kapan itu Bima dia datang ke Purwakarta? Kan itu. Mungkin dia atau mungkin ya Mahabharata itu terinspirasi. Jadi ada siapa promotor sinetron India di Indonesia itu, dia ke Purwakarta, ada patung-patung, wah ini bagus juga nih bawa sinetron Mahabharata ke Indonesia kan. Akhirnya laku juga tuh sinetronnya. Jadi, nah ini yang yang sekarang sedang dicari katanya ya, identitasnya itu ya harus dicari mana yang paling tua, karena yang sejarah itu produk peradaban dicari ini. Sunda itu dari Hindu, Sunda dari zaman antah berantah lah, sampai nggak ngerti itu yang disebut Sunda itu, malah jadi kehilangan identitasnya, jadi nggak jelas yang disebut Sunda itu apa. Padahal sebetulnya yang namanya kebudayaan itu kan, kalau kita mau jujur, yang namanya kebudayaan itu kan adalah penafsiran manusia sezamannya atas apa yang
apa yang terjadi dan penafsiran itu dipengaruhi sesuatu yang dominan pada zamannya itu. Kalau sekarang yang dominan berpengaruh kepada masyarakat Sunda selama berabad-abad ini Islam, maka Sunda itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sudah menjadi bagian dari kebudayaannya, sudah menjadi bagian dari adat istiadatnya gitu. Tapi ya dengan tafsir tadi itu bahwa sejarah ini dipengaruhi oleh kebudayaannya masing-masing, ini dicari sesuatu yang bisa menyingkirkan Islam. Dicari periode Hindu, dicari periode lama dan sebagainya. Nah, ini salah satu kerugian ketika sejarah ini ditulis oleh orang-orang yang yang tidak senang dengan kita, yang tidak suka dengan Islam, yang bukan merupakan orang Islam, sehingga akhirnya merugikan sendiri umat Islam. Nah, ini umat Islam tuh baru belakangan aja, sudah 1 abad lebih dunia penulisan sejarah ini dikuasai oleh orang talis, baru orang Islam ini baru sadar, oh ternyata salah satu yang menyebabkan umat Islam ini susah bangkit ini adalah karena cerita sejarahnya itu tidak ada yang mengasihkan gitu bagi umat Islam. Gitu. Jadi dia kalau cerita sejarah tentang umat Islam itu pasti cerita tentang sejarah kekalahan. Gitu. Benar nggak kalau kita cerita sejarah selalu disuguhi soal kalah itu? Kita urut dari sini ya. Dari yang paling baru. Nah, kalau kita cerita tentang umat Islam, paling hobi kita menceritakan kalahnya umat Islam dalam pemilihan-pemilihan. Wah, pemilihan tahun berapa itu? Umat Islam kalah tahun sekian loh. Ceritanya kalah terus. Jangan disebut kalah dong. Umat Islam sedang menanti kemenangan. Gitu. Ya belum menang kan sedang dinanti kemenangannya kan. Gitu. Tapi nggak boleh disebut kekalahan. Kalau disebut kekalahan itu namanya tafsir yang akan membuat kita menjadi tidak punya visi tentang kemajuan masa depan. Makanya harus ditulis. Kalau saya dulu suka cerita ini dapat training tentang SPUI deh. SPUI itu sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Itu ceritanya kok sejarah perjuangan itu selalu kalah terus kan gitu ya. Kalah di Konstituante, kalah dari Belanda, kalah dari kalah di BPUPK, serba kekalahan kan itu. Jadi akhirnya materi tentang sejarah perjuangan umat Islam itu adalah materi tentang kekalahan umat Islam gitu. Waduh, ini kalau begini memang kalau sudah ceritanya tentang kekalahan berarti kan ngajarin umat Islam untuk kalah itu. Jadi supaya kita ini kalah, tapi memang ada juga manfaatnya, bagus lah. Manfaatnya itu umat Islam lebih sabar. Jadi dia kalah terus sabar aja kan gitu ya. Sampai di Jakarta Ahok aja gubernur sabar aja orang Indonesia itu. Umat Islam itu ya karena selalu diajari tentang itu. Padahal sebetulnya kan sejarah ini pilihan, mau diceritakannya apa dan tujuannya apa. Kalau misalnya tujuannya ingin membangun semangat juang, ingin membangun optimisme, yang harus kita ceritakan itu tentang kemenangan. Gitu, walaupun itu kecil. Dan lupakan semua kekalahan. Kalau orang mengingat kemenangan dan melupakan kekalahan, dia selalu akan ingat tentang menang. Gitu. Dia tidak akan tidak akan terlalu peduli dengan kekalahan. Kalaupun ada cerita kekalahan, itu kebetulan aja sedang agak sedikit terpleset. Sebentar lagi menang kan gitu. Nah, kan harusnya begitu. Kalau semangatnya begitu kan luar biasa. Umat Islam itu bisa bangkit lagi. Nah, itu efek salah satunya itu karena ceritanya ini kita ambil dari buku-buku cerita sejarah yang ditulis oleh orientalis, oleh orang-orang kafir. Sehingga kalau cerita umat Islam senang sekali mereka kalau cerita umat Islam kalah. Gitu. Jadi kalau umat Islam menang, wah mereka menganggap bahwa ini berbahaya kalau diceritakan umat Islam nanti jadi terlampau terlampau berbunga-bunga, bersemangat gitu. Jadi cerita aja kalahnya semua. Dan ya namanya awam ya, kalau baca sejarah itu dianggap itu kebenaran. Jadi udah bener lah ini sudah umat Islam memang kalah kan. Memang kalah tapi nggak penting untuk diingat. Gitu kan. Dan sejarah itu kan masalah apa yang perlu diingat dan mana yang perlu dilupakan kan gitu. Karena tidak semua peristiwa itu perlu diingat. Gitu. Ada yang harus dilupakan. Kalau keluar dari WC itu harus dilupakan semuanya. Jadi bahaya kalau diingat terus kan, makan ingat dan keluar dari WC itu bahaya. Nah, ini sejarah juga begitu. Jadi ada yang perlu dilupakan, ada yang harus selalu diingat. Ini bergantung kepada apa yang diinginkan. Nah, makanya sekali lagi penting ya Allah mengingatkan kepada kita faksusil qasas, sebab dia akan menjadi landasan dari pemikiran kita. Ya inilah waktunya saya kira umat Islam harus kembali
memikirkan bagaimana umat Islam ini i'adatu kitabati tarikh al-islami, menulis ulang, menceritakan ulang dan mempopulerkan sejarah Islam, tetapi yang tadi itu dengan perspektif dan paradigma baru, paradigma yang ditulis sendiri atas dasar kepentingan umat Islam. Jadi bukan kepentingan musuh-musuh Islam. Kalaupun ada tulisan dari musuh-musuh Islam, ya nanti gunakan saja sebagai referensi untuk menjadi contoh bahwa ini tulisan sejarah yang tidak bagus gitu. Nah, jadi umat Islam nanti harus sudah mulai lagi ini menghidupkan lagi pengkajian-pengkajian dan pembacaan terhadap sejarah. Dan ini yang di kita masih sangat jarang. Biasanya kalau ada mahasiswa kuliah jurusan sejarah itu selalu agak aneh dilihatnya itu ya. Kamu kuliah jurusan apa? Sejarah. Oh, sejarah ya. Nah, gitu. Jadi seperti dianggap ini ketemu manusia purba kalau ketemu mahasiswa jurusan sejarah. Padahal sesungguhnya ini menjadi sangat penting, dan seandainya yang belajar sejarah ini adalah generasi-generasi muda muslim yang ikatan akidahnya sangat kuat, dia punya giroh terhadap Islam yang sangat tinggi, saya yakin penulisan sejarah di masa yang akan datang itu akan didominasi oleh umat Islam untuk kepentingan kemenangan umat Islam. Dan ini akan menjadi salah satu faktor penting ya untuk menyongsong kebangkitan umat Islam. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, karena sudah malam. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti tadi Ustadz sudah uraikan, sejarah itu apakah sunnatullah Ustadz, bahwa ada pergeseran-pergeseran gitu loh di dalam berjalannya waktu gitu. Apakah itu karena memang ada kepentingan-kepentingan sehingga pergeseran itu terjadi? Misalkan kayak Syiah, itu kan Syiah terjadi itu karena pergeseran sejarah yang dibuat gitu ya. Nah, sehingga terus bagaimana kita memfilter adanya pergeseran-pergeseran itu, karena keterbatasan kita akan informasi sejarah itu sendiri, karena kita kan nggak fokus nih, nggak semuanya fokus terhadap sirah Nabawi, sejarah-sejarah Islam Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok tidak umat Islam itu tidak tertarik gitu dengan sejarah itu? Apa yang membuat apakah tidak menariknya penyajiannya, atau masalah apa gitu yang Ustaz lihat sehingga tidak tertarik itu umat Islam? Padahal itu penting banget untuk kedepannya kita dalam segala hal untuk pergerakan dan mungkin terciptanya peradaban Islam gitu. Mungkin itu Ustaz. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu langsung ya. Dari pertanyaan kedua dulu Bu, kenapa sejarah Islam ini tidak diminati umat Islam? Dugaan saya harus ada penelitian lebih lanjut, tetapi saya beberapa tahun ini mengajar materi analisis materi sejarah Islam di sekolah-sekolah Islam ya, di SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Sepanjang pengamatan saya terhadap buku-buku sejarah dan terhadap kurikulum pengajaran sejarah di Indonesia, memang kurikulum pengajaran sejarah ini hampir bisa saya pastikan tidak akan menarik untuk untuk murid-murid itu. Kenapa tidak menarik? Pertama, dia tidak punya misi, Bu. Jadi ngajarin sejarah tapi nggak ada misinya, ngapain? Sehingga setiap guru yang ngajar sejarah itu seperti zombie, Bu. Iya, jadi ngajarin materi yang ini sebenarnya ngapain sih diceritain gitu ya. Cerita tentang tokoh ini, tahunnya ini, tokoh ini. Gunanya hanya satu saja, buat ngisi soal gitu. Memang anak-anak pinter bisa ngisi soal lah, selesai, nilai sejarahnya bagus itu. Tapi pasti nggak menarik karena nggak ada misinya. Kalau mengajar sejarah nggak ada misi, yakin Bu, sejarah itu garing Bu. Nggak ada ininya tidak akan diminati sama sekali. Itu sebabnya kenapa di sekolah itu selalu pelajaran sejarah itu bikin ngantuk ya, ngapain itu. Padahal kalau sejarah ini digunakan sebagai instrumen pengajaran yang benar, diberi misi di dalamnya. Padahal ini sangat strategis Bu ya. Salah satu misi dari pengajaran sejarah ini digunakan hampir setiap masa di mana saja, yaitu untuk ideologisasi
untuk menanamkan ideologi itu melalui pengajaran sejarah. Tidak ada satupun ideologi yang tidak menanamkan ideologinya melalui sejarah. Seperti tadi saya contohkan soal Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kemudian contoh lain misalnya orang-orang Syiah. Kenapa orang-orang Syiah itu lebih senang memperingati kematian Husain dan menceritakan tentang prosesnya walaupun dibumbuinya terlalu banyak daripada menceritakan kematian Ali bin Abi Thalib? Coba, pernah nggak kita dengar ada perayaan kematian Ali bin Abi Thalib? Nggak ada kan? Atau kematian Hasan bin Ali? Nggak ada. Yang ada adalah peringatan kematian Husain. Kenapa tiba-tiba ketiga, tidak satu dua? Kan imam satunya Ali, imam keduanya Hasan, imam ketiganya baru Husain. Terus tiba-tiba kenapa yang diperingati itu cuma imam ketiga? Nah, harusnya kalau kita cerdas dan kita paham dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang Syiah, ini alat ideologisasi, sebab yang membunuh yang membunuh Muawiyah yang membunuh Husain ini di Karbala adalah pasukannya Ibnu Ziyad yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah gitu. Jadi ketahuan ini, oh ini masih ini nih, ada hubungannya dengan Muawiyah, ada hubungannya dengan Utsman, ada hubungannya dengan yang dianggap musuh oleh Syiah yang nanti akan menjadi komunitas yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Ahlus Sunnah atau Sunni ini representasinya kan di masa lalu adalah Muawiyah, Yazid, Utsman dan para khalifah yang lain. Nah, karena representasi salah satunya adalah Yazid, maka diperlukan sesuatu yang bisa memelihara kekokohan ideologi Syiah, yang ideologi Syiah itu sama dengan permusuhan terhadap Ahlus Sunnah. Maka diperlukan alat ideologisasi, yaitu menceritakan tentang kematiannya Husain bin Ali. Maka di dalam ceritanya kan, wah, kebenciannya kepada Ibnu Ziyad dan kepada Yazid bin Muawiyah dalam cerita-cerita Syiah itu luar biasa. Diceritakan terus, mungkin tidak menyebut langsung benci, tetapi bumbu-bumbu pilihan kata kalau menceritakan Yazid dengan Ibnu Ziyad yang pasukannya menghadang pasukan Husain bin Ali, ini berlebih-lebihan sampai kalau ada orang yang membaca itu dan kemudian dia tidak polos saja begitu, itu pasti terpengaruh dengan ajaran Syiah. Sebab ajaran Syiah itu seolah-olah dia mempertahankan membela kebenaran yang waktu itu dipertahankan oleh Husain bin Ali gitu. Dan Husain bin Ali kan keturunan Nabi dan seterusnya, nanti bumbunya banyak sekali. Dibuat itu dan itu diceritakan turun temurun berulang-ulang setiap tahun diceritakan. Bahkan dalam satu tahun tidak cukup hanya satu kali, 2 kali dia ceritakan. Satu dalam peristiwa Karbalanya, Asyura ya, tanggal 10 Muharram, nanti tanggal 40 hari berikutnya namanya Arba'in Imam Husain. Itu yang kemarin kasus di Samarinda itu Arba'in Imam Husain itu ya. Jadi itu 2 kali diceritakan. Untuk apa? Semakin mengokohkan ideologi. Jadi sejarah digunakan sebagai alat ideologisasi. Sayang kalau sejarah ini tiba-tiba kemudian diajarkan ya tanpa misi apa-apa. Jadi kalau tanpa misi apa-apa pasti tidak akan menarik. Coba itu kalau dengar cerita Karbala, apalagi yang menceritakannya Jalaluddin ya, Jalaluddin Rahmat itu, dia kan ahli komunikasi. Kalau cerita itu bisa menyihir orang lah. Saya dulu zaman mahasiswa itu suka ikut kuliahnya Jalal itu ya. Waktu itu belum rame-rame. Sudah dengar Syiah tapi masih orang yang datang ke pengajiannya Jalal ini masih dianggap fine-fine aja kan itu. Dengar itu setiap kali dia cerita tentang peristiwa Karbala itu luar biasa tuh. Orang nangis itu dengarnya itu. Nangis luar biasa. Jadi sangat menyihir. Kan kita bisa bayangkan itu. Cerita sejarah bisa begitu. Makanya dulu kenapa Salahuddin Al-Ayyubi dia bisa menyihir rakyatnya untuk mau menghadapi pasukan salib sampai menang itu. Karena memang luar biasa kekuatan sejarah. Nah, sekali lagi karena tidak ada misi di dalam pengajaran sejarah di sekolah-sekolah Islam itu, akhirnya sejarah menjadi tidak menarik sama sekali. Gitu. Karena menjadi tidak menarik, akhirnya kan jadi semacam persepsi umum bahwa belajar sejarah itu tidak menarik gitu. Belum lagi nanti ditambah ada lagi yang lebih parah lagi. Biasanya guru yang ngajar sejarah itu kalau sudah umumnya tidak profesional. Tidak profesional itu jarang yang secara khusus dia belajar sejarah secara serius.
Gitu. Jadi buku pengajar sejarah itu seadanya aja. Nanti pokoknya siapa guru yang jamnya masih kosong ngajar sejarah nih, gitu. Nah, itu kenyataan kayaknya. Itu banyak sekali yang begitu. Akhirnya kan karena dia nggak profesional, nggak ngerti sejarah juga. Padahal untuk mengerti sejarah itu bukan perkara yang mudah. Dia akhirnya ngajar apa coba? Di kelas itu baca buku teks. Dia baca buku teks, masih mending dia bacakan. Itu suruh muridnya nulis, gitu. Buku teksnya, kamu tuliskan itu. Kamu yang lain catat. Gitu. Nah, kan semakin tidak menarik gitu ya, belajar sejarah masa begitu. Ini kayak mau belajar apa, menulis halus kan gitu ya, suruh nulis. Kalau belajar menulis, suruh nulis bener itu. Tapi kalau belajar sejarah suruh nulis kan kacau. Nah, terus nah, belum lagi nanti kalau kita baca isi pelajaran sejarah Islam atau sejarah Indonesia lah bahkan ya, dalam buku-buku pelajaran sejarah itu sama sekali kalau kita baca itu nggak ngerti dia mau ngomong apa. Si penulisnya itu. Jadi dia mau cerita tentang apa nggak ngerti, misinya apa juga nggak jelas gitu. Jadi akhirnya semakin sempurna itu ya, kurikulumnya nggak jelas, nggak ada misinya, gurunya juga nggak jelas, bukunya juga nggak jelas gitu. Saya coba agak iseng. Saya nanya ke pendidikan calon-calon guru sejarah Islam di UIN ya, di IAIN dulu. Itu kan ada jurusan SPI, sejarah peradaban Islam. Terus saya tanya, itu biasanya kalau belajar sejarah rujukannya apa? Sejarah Islam. Dia tunjukkan rujukan itu semuanya rujukan orientalis dari mulai bukunya Philip Hitti itu favorit, bukunya siapa itu Marshall Hodgson nulis The Venture of Islam biasanya itu hobi sekali mereka baca itu, dan beberapa buku orientalis yang lain sangat disenangi bukunya Ira Lapidus dan lain-lain gitu. Jadi hampir saya nggak ketemu, terus saya nanya, pernah nggak kamu disuruh baca sumber-sumber rujukan yang lain lah gitu, paradigmanya lain, misalnya bukunya Imaduddin Khalil, bukunya ini misalnya ada penulis sejarah seperti Ali Solabi dan lain-lain, itu jarang, nggak ada yang baca itu. Jadi yang profesional sekalipun diajari sejarah, dia sudah diajari sejarah itu perspektifnya orientalis, perspektif barat, sehingga akhirnya ketika diajarkan kepada murid-murid yang muslim, itu banyak kontradiksinya. Banyak kontradiksi itu gini, di satu sisi mereka diajari akidah, diajari pelajaran akhlak, pelajaran Islam ya, yang menuntut untuk berkeimanan pada A, B, C, D, tiba-tiba kemudian belajar sejarah yang dia konsepsinya sudah berbeda. Akhirnya menjadi kontraproduktif dan menyebabkan pelajaran sejarah itu menjadi tidak disenangi. Apalagi kalau sudah ketemu lagi nanti gurunya sudah tidak profesional, nanti dia juga tidak pandai mengajar, itu sudah lebih parah lagi. Nah, ini saya kira penyebab kenapa sejarah itu menjadi tidak diminati di kalangan masyarakat. Nah, maka perlu ada gerakan baru sebetulnya. Ini pertama ya tadi menulis ulang sejarah, dan ini sudah dikerjakan oleh banyak ulama, banyak penulis sejarah modern juga dari kalangan Islam. Yang kedua, perlu ada yang menurunkannya menjadi bahan-bahan ajar sejarah di sekolah-sekolah Islam, disajikan secara lebih menarik dan bervisi. Jadi dia ada ada tujuannya yang jelas dalam mengajarkan sejarah itu. Yaitu diantaranya ideologisasi, mengajarkan Islam. Jadi targetnya itu kalau anak sudah belajar sejarah, dia keluar itu siap jadi mujahid. Gitu. Jadi sudah siap berperang. Nah, ini yang kalau pelajaran sejarah begitu, wah luar biasa, top itu. Dan itu hanya bisa diajarkan lewat pelajaran sejarah. Pelajaran yang lain susah. Apalagi pelajaran PPKN itu lebih susah lagi. Nah, pelajaran sejarah itu sangat memungkinkan. Cuma karena tadi itu mengemasnya tidak benar, akhirnya tidak menarik. Yang pertanyaan pertama tadi soal pergeseran kekuasaan ya, itu pasti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memperpindahkan kekuasaan itu dari satu pihak ke pihak lain, dan itu yang nanti membentuk sejarah kan ya, munculnya Syiah, munculnya sebagai satu kekuatan. Dan itu saya kira sesuatu yang pasti akan terjadi ya di mana saja, termasuk di Indonesia, karena memang secara
secara sunatullah, siapa yang memiliki pemikiran, siapa yang memiliki akidah tertentu, dia benar ataupun tidak, itu cenderung akan memperjuangkannya. Jadi setiap orang itu yang punya keyakinan, dia akan memperjuangkan keyakinannya sampai merebut kekuasaan. Jadi semua sebetulnya berasal dari keyakinan dulu. Seperti misalnya ada kelompok komunis, itu kan mula-mula dari kajian-kajiannya Marxis, Karl Marx ya, lalu dikaji oleh para pengikutnya, ada Lenin, kemudian ada apa yang lain-lain lah gitu ya, sampai menghasilkan satu ideologi tertentu, lalu ada pengikutnya. Nah pengikutnya ini karena mereka ingin eksis, akhirnya kan mencoba merebut kekuasaan. Jadi ada sejarah komunisme yang dia melakukan revolusi kan, revolusi pertama, revolusi Bolshevik di Rusia itu 1917. Kemudian nanti ada ideologi lain seperti kapitalisme juga kan lahir dari ketidakpuasan kan terhadap penguasa lama, terhadap para raja, akhirnya lahir kapitalisme, lahir demokrasi dan lain-lain. Itu mula-mula dari ini, dari keyakinan-keyakinan, termasuk Syiah tadi. Si Syiah ini kan tadinya dia kelompok-kelompok kecil yang punya keyakinan tertentu, lalu mereka ingin memperjuangkan keyakinannya itu. Ketika ada kesempatan untuk untuk mereka eksis, maka akan eksis. Di antara kesempatan setiap ideologi itu eksis adalah ketika ideologi yang dominan, keyakinan yang dominan itu dia lemah. Seperti umat Islam. Kenapa umat Islam? Waktu itu kan umat Syiah ini pertama kali punya kekuasaan di Afrika Utara sebelah barat, yaitu di daerah Tunis, dinasti Muwahhidun, jauh sekali ya dari pusat kekuasaan Islam, kecil sekali. Mereka bisa masuk ke tengah kekuasaan, bisa mendekat ke pusat kekuasaan di Baghdad, itu pada zaman dinasti Buwaihi. Nah, sekitar 1 abad lah setelah Abbasiyah berkuasa. Itu karena umat Islam waktu itu sudah mulai lemah. Jadi sudah mulai muncul aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain gitu ya. Ada aliran-aliran yang melemahkan umat Islam, dan juga konflik di antara umat Islam itu sudah semakin tinggi. Akhirnya Syiah memanfaatkan situasi. Muncullah dinasti Buwaihi di Irak, walaupun tidak lama. Nah setelah itu dari Buwaihi ini menjadi pelajaran bagi Syiah-Syiah yang lain untuk mengambil alih kekuasaan di daerahnya masing-masing. Maka nanti di Syria misalnya ada Bani Hamdan menguasai wilayah Syria ini. Itu dinasti Syiah. Makanya di Syria sekarang ada Syiah itu, Nusairiyah, karena memang sejarahnya sudah ada. Lalu di Yaman ya. Di Yaman ini ada dinasti Muwahhidun, di Mesir ada Murabitun. Nanti ada Murabitun bekerja sama dengan Fatimiyah, mendirikan kerajaan Fatimiyah di Mesir dan seterusnya. Nah, jadi mereka muncul ketika umat Islam ini lemah. Nah, sekarang pun Syiah di Iran itu kan muncul sama. Ketika umat Islam di Timur Tengah itu kan dilanda konflik. Padahal sebelumnya Iran itu tidak banyak kekuasaannya. Tapi ketika umat Islamnya konflik, nah si Syiah ini dia merasa sedang punya punya kekuatan itu untuk bangkit. Akhirnya mereka bangkit, termasuk juga di Indonesia sekarang. Makanya satu-satunya cara untuk menghadapi Syiah itu pertama kita harus merapatkan barisan. Tidak boleh ada umat Islam ini yang diadu dombakan ya, karena friksi-friksi kepentingan duniawi. Apakah itu karena kelompok, karena mazhab, apalagi karena masalah perebutan harta benda ya dan kekuasaan. Saya kira ini akan menjadi titik simpul yang lemah yang bisa dimasuki oleh aliran apa saja. Termasuk juga barangkali nanti Pilkada DKI ini akan menjadi pembuktian umat Islam ini solid apa enggak gitu. Sebab kalau umat Islam yang Ahok ini tidak akan menang kecuali umat Islam tidak solid, itu aja. Jadi targetnya Ahok itu bukan cari suara dari dari orang Cina Kristen, itu sedikit lah, mereka dikumpulkan berapa persen sih di Jakarta, itu nggak bakalan menang. Tapi kalau umat Islamnya tidak solid, pecah, bisa diacak-acak dengan cara apapun, itu yang nanti akan menyebabkan kemenangannya Ahok. Itu sama seperti menangnya si Rudi di Solo itu ya, FX Rudi ini yang wali kota Solo pengganti Jokowi ini kan sekarang menang lagi di Solo ini dalam pilkada kemarin. Penyebabnya bukan karena orang Kristen banyak dan mayoritas, bukan, tapi karena umat Islamnya pecah. Itu ada yang menyerukan golput, ada yang sebagian malah dukung si Rudi ini dan sebagainya. Itu karena tentu ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang diingatkan oleh sejarah kepada kita sebetulnya. Dan itu akan selalu terulang. Sejarah ini akan polanya selalu akan terulang walaupun aktornya sudah berganti. Gitu. Kira-kira begitu.
Terima kasih. Masih ada silakan. Atau sudah habis nih waktunya? Saya kira cukup saja sampai di sini. Ini sudah hampir 2 jam. Kita cerita sejarah. Dari tadi mudah-mudahan tidak semakin menambah traumatik terhadap pelajaran sejarah gitu ya. Tapi justru sebaliknya bisa menggugah dan menghidupkan giroh kita untuk semakin dekat dan semakin ingin mempelajari sejarah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.